Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Dewi selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Trogomulyo, Bu Upi selaku Wakil Kurikulum, Bapak Ibu Guru dan Tata Usaha di SMP Negeri 1 Trogomulyo, dan Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini, pagi hari ini kita bisa bertemu, kami, saya, Bu Ani dan Pak Heri ini selaku pengajar praktek bagi calon guru penggerak di angkatan 11 hari ini melakukan pendampingan individu yang kedua kepada Bu Ani JGP dari SMP Negeri 1 Trogomulyo dan Pak Komsim. Mohon izin Ibu. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan. Bapak Ibu sehat sih? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, hari ini agenda kita adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, ini apakah visi sekolah yang sudah ada ini sudah sesuai dengan program sekolah penggerak? Tapi tentunya di sini karena SMP Negeri 1 Trogomulyo ini kan sekolah penggerak Ibu, jadi insya Allah banyak sekali tentunya progres positif yang sudah sesuai dengan kurikulum kita, di mana semua pembelajaran berpihak pada murid. Itu Ibu, nanti sebelum kita lanjutkan bersama, barangkali Ibu mau ada penguatan atau yang lain, monggo kami haturkan. Matur Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu, berbahagia sekali pada hari ini kita dapat berkumpul di Lab IPA SMP Negeri 1 Trogomulyo dalam keadaan yang baik, tiada kurang suatu apapun. Kita syukuri bahwa kita masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dan kesempatan untuk dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan pendampingan untuk JGP. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan sugeng rawuh Bu Ani, kemudian Pak Heri sering lihat tapi lupa. Ini sugeng rawuh di SMP 1 Trogomulyo. Inilah kami, monggo pada kegiatan kali ini saya menyerahkan sepenuhnya untuk guru kami yang masuk dalam JGP ke-11 ini untuk dapat didampingi, dibimbing oleh Bu Ani dan Pak Heri agar beliau-beliau ini juga nanti mendapatkan penguatan-penguatan, dapat meningkatkan kompetensinya, dan tentu saja harapan kami sekolah kedua Bapak Ibu guru ini nanti dapat berkontribusi nyata untuk peningkatan kinerja organisasi, terutama kinerja dari SMP 1 Trogomulyo. Harapan kami memang kami sangat membutuhkan guru-guru yang mampu bergerak menjadi motor untuk terus menjaga gitu. Kalau mencapai itu kadang-kadang mudah karena kita masih bersemangat. Tapi ketika kita bertumbuh untuk menjaga, untuk terus mengikuti perubahan, untuk terus bersemangat memperbaiki sekolah, memperbaiki kinerja organisasi, tentu itu sangat membutuhkan energi. Dan harapan kami nanti teman-teman kami yang didampingi berjenengan ini nanti dapat menjadi motor penggerak di SMP 1 Trogomulyo, dapat berbagi, dapat menularkan virus kebaikan dan motivasi untuk dapat terus mengembangkan diri. Jadi apa yang dapat kami lakukan nanti untuk mendampingi, untuk mengikuti program dan mendukung JGP ini, kami siap. Kita
akan terus mendukung. Saya yakin teman-teman juga akan mendukung supaya teman-teman kami ini nanti dapat mengikuti program dengan baik, dan apapun yang kita lakukan tentu saja muaranya adalah untuk siswa, sehingga kegiatan ini dapat berdampak untuk perbaikan hasil belajar anak-anak kami dan mendukung untuk perbaikan kinerja organisasi. Akhirnya monggo nanti Bu Ani dan Pak Heri, apa yang dapat kami bantu, apa yang nanti dapat dilakukan oleh teman-teman kami untuk dapat turut atau belajar untuk berkontribusi di sekolah ini untuk perbaikan. Tentu saja meskipun kami sekolah penggerak masih banyak hal-hal yang perlu kami benahi. Kalau di dalam, kalau melihat diri sendiri itu rasanya sudah bagus, tapi ketika ada dari luar, ada Bu Ani, ada Pak Heri, saya berharap nanti juga ada masukan-masukan, karena kalau orang lain itu melihat itu kekurangan akan lebih jelas, tapi kalau kita sendiri kadang-kadang belabur karena cuma di seberang lautan nampak, tapi kalau yang sudah di pelupuk mata dan tidak nampak, sehingga saya berharap nanti melalui program-program ini ada hal baru yang dapat kita pelajari untuk kita memperbaiki diri, untuk kita harus berefleksi. Monggo Bu Ani dan Pak Heri, kami semuanya mendukung apapun yang bisa kami bantu, pasti kita akan bantu dan siapkan. Kami juga terbuka ketika ada hal yang memang harus segera kami perbaiki. Intinya tidak ada yang salah dan benar. Yang tidak salah itu kan ketika tidak melakukan, dan ketika kita melakukan tetapi ada sesuatu yang kurang tepat, itu adalah sebagai bukti bahwa kita sedang berproses belajar, dan kami menyadari kita juga sedang berjalan berproses belajar, sehingga masukan-masukan dari penjenengan nanti juga akan membantu kami untuk terus memperbaiki diri. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan Bu Ani dan Pak Heri. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan nanti memiliki dampak yang baik untuk kinerja teman-teman dan kinerja organisasi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, luar biasa. Saya turut bangga karena sekolah ini memiliki kepala sekolah yang sangat support gitu ya, kepada Bapak Ibu guru, kepada siswa, dan kepada kemajuan lembaga. Matur nuwun Bu Dewi. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kesempatan selanjutnya adalah kami akan mengaturkan kepada Bu Ani dan Pak Homsin. Jadi sebagai pengantar Bapak Ibu, Bu Ani dan Pak Homsin ini telah belajar tentang bagaimana visi beliau selaku guru penggerak, bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, harapannya apa yang sudah beliau lakukan, apa yang beliau pelajari di program pendidikan guru penggerak ini dapat diimplementasikan juga sebagai dasar untuk dikembangkan di tingkat satuan pendidikan. Bagaimana agar satuan pendidikan ini membangun sebuah sistem yang berpihak pada murid, pada perkembangan peserta didik. Nah, kami harapkan nanti diskusi yang berupa masukan saran dari Bapak Ibu guru, tata usaha, ataupun seluruh stakeholder sekolah ini sebagai refleksi dari visi yang selama ini sudah dijalankan, baik yang dilakukan oleh guru penggerak maupun yang sudah berjalan di sekolah ini. Kami berharap bahwa Bapak Ibu semua aktif jadi justru bukan kami yang akan bertanya Bapak Ibu. Jadi di sini forum diskusi ngobrol bareng. Bu, tadi saya sudah diperseni Ibu jangan tanya-tanya gitu Bu. Jadi saya kan masuk jawab, saya tidak akan tanya-tanya Ibu. Jadi ini kita forum ngobrol bersama, diskusi bersama. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya forum kami aturkan kepada Pak Homsin dan Bu Ani. Mohon izin ya, saya tidak ke sana ya, jadi tidak mau belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengajar praktek dan Bapak Ibu video yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara pendampingan individu 2 visi dan prakarsa perubahan sekolah CGP angkatan 11 Kabupaten. Di sini pengajar praktek Bu Sri Wahyu Aryani Eskom dan Pak Heri Sulistiawan SPD MPD, kemudian saya sendiri selaku CGP Aneka Budaya dan Pak Muhammad Homsin Eskom. Untuk agenda kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua tujuan diskusi, ketiga merumuskan kalimat rumpang dan visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang keenam penutup. Untuk tujuan diskusi, yang pertama melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian cita-cita murid dengan tepat. Melalui diskusi, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Nah, untuk mengawali, mari kita simak video berikut. Simak video tentang visi. Apakah ada yang bisa menyampaikan tentang apa isi video yang bisa dilihat dari video yang telah dilihat? Monggo. Apa itu?
di sini dia. Terima kasih. Ini mengenang masa kecil tuh pas main sama anaknya film kartun. Dari yang dilihat, sedikit saya mencatat di sini. Ada ibaratnya itu adalah seseorang yang melihat suatu tantangan, itu sakit es tinggi, ada suatu tantangan di mana dalam benaknya dia bertanya, apakah saya bisa mendaki gunung itu melampaui dengan ketinggian seperti itu. Dalam benaknya itu dia, saya harus bisa, saya pasti bisa. Meskipun nanti dalam perjalanannya kita lihat tadi ada banyak kendala, jatuh bangun, ada halangan, ada rintangan, tapi dia berusaha bagaimanapun saya harus bisa sampai ke atas. Begitu yang lain. Terima kasih kurang atas tentang video yang telah disimak. Monggo ada lagi. Terima kasih. Saya melihatnya itu ada yang mau mencapai sesuatu puncak ya tadi, tetapi sepertinya kurang membuat perencanaan. Nah, jadi saya mau mencapai sana tapi belum membuat perencanaan apa yang saya butuhkan, persiapan apa yang saya siapkan supaya saya bisa mencapai ke puncak itu. Kalau ada lagi yang mau menambahkan, dari video tadi itu berkaitan dengan visi kita sebagai guru. Nah, sebagai guru kita mempunyai visi atau apa yang diharapkan dari murid-murid ya. Nah, dari tadi itu merumuskan kata tentang dan melihat visi sekolah. Bahwa nanti Bapak Ibu visi apa visi Bapak Ibu sebagai pendidik untuk murid-muridnya, dan visi cita-cita untuk murid di masa depan itu seperti apa. Dari video yang diambil tadi tentang visi Bernat yang berjuang untuk mencapai puncak dengan segala rintangannya, itu sebagai salah satu contoh kita untuk mencapai visi murid yang diidamkan, yang diharapkan di masa depan itu seperti apa. Semoga nanti bisa dituliskan cita-cita untuk murid di masa depan itu seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi cita-cita untuk murid. Saya simpulkan, kita memimpikan murid-murid yang bahagia, cerdas, berkarakter, berakhlak, bernalar kritis, disiplin, aktif, nyaman, dan selalu merasa bahagia dan mencapai cita-cita untuk hidup yang bahagia dan selamat. Itulah kesimpulan dari kita memimpikan murid-murid di masa depan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah sebuah permata yang berharga, pribadi atau aset bangsa yang perlu murid dapat meraih cita-cita yang diimpikan pada waktu yang akan datang, dan murid itu adalah pribadi yang unik. Untuk yang pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan kegiatan siswa yang menyenangkan siswa, pelayanan pendidikan yang berkualitas, kenyamanan dalam belajar, kolaborasi, keberagaman karakter, dan kebutuhan kenyamanan kedisiplinan. Nah, untuk yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid mempunyai potensi,
kemampuan dan murid itu pendidikan itu penting. Mereka butuh tempat yang nyaman untuk belajar, berkarakter dan berkolaborasi dengan yang lainnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memunculkan potensi anak dan memajukan sekolah dapat mengantar siswa selamat dan bahagia mencapai tujuan hidup, dapat memaksimalkan dan memupuk kemampuan siswa untuk menjadi lebih baik lagi dan memiliki banyak potensi yang terpendam. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah cara terbaik untuk membekali siswa menjadi cerdas berkarakter. Pendidikan perlu mempunyai tujuan yang sama supaya murid bahagia dan tercapai tujuan pendidikan. Murid dapat dengan nyaman belajar di sekolah sesuai cita-cita mereka. Itulah kesimpulan tentang kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Yuliana Dewi SPT MPD Kepala Sekolah, Pak Dewi Sulistiawan SPT MPD selaku pengajar praktik, dan juga ada Ibu Wahyu Sri Wahyu Aliani Eskom, maaf Ibu boten hafal. Dan juga teman-teman dan rekan-rekan saya di sini dari guru maupun dari rekan usaha yang berbahagia. Saya di sini tidak akan menjelaskan karena sebenarnya kita akan berdiskusi bersama. Karena di sini ada tokoh-tokoh yang sudah luar biasa, ada Bu Dewi, ini salah satu panutan saya juga. Tadi Bu Ani sudah menyampaikan di depan bahwa Bu Dewi merupakan ahlinya di bidang sekolah penggerak. Sehingga nanti mungkin apa yang saya sampaikan ada yang miss, ada yang salah, mohon untuk dikoreksi. Demikian juga untuk Pak Heri selaku PP dan juga Ibu Ani. Oke, untuk selanjutnya tadi sudah dipaparkan oleh Bu Ani terkait dengan visi, bagaimana sebuah visi bisa diciptakan atau dibuat dalam sebuah lingkungan kerja, dalam hal kita di sekolah. Di sini kita akan coba menampilkan visi di sekolah kita secara umum. Mungkin ada yang salah begitu tulisannya. Langsung. Betul ya. Ya, di sini visi sekolah SMP kita adalah terkait dengan terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, terampil, dan kompeten yang berwawasan global dalam fintech dan lingkungan. Nah, sebenarnya sebelumnya visi itu sebenarnya apa? Kalau visi secara umum itu dari video yang tadi sudah disampaikan adalah sebuah mimpi kita. Kalau yang kita tampilkan di depan ini adalah mimpi kita bersama di sekolah SMP 1 Trogomulyo, di mana kemarin pada saat Komel Bu Dewi juga sudah pernah menyinggung bahwa seharusnya setiap guru, setiap tata usaha atau semua yang ada di lingkungan sekolah ini itu memiliki visi terkait dengan perkembangan sekolah kita. Jadi selain ada visi umum di sekolah, guru-guru juga sebaiknya memiliki visi yang bisa untuk mengarahkan atau berpihak kepada murid nanti. Nah, kalau kita perhatikan di sini visi yang dibuat, endingnya atau akhirnya adalah nanti mengarah pada profil pelajar Pancasila. Di sini kemarin terkait dengan apa ini religius, ini juga tadi pagi kita melaksanakan juga. Kemudian yang sekarang sedang menjadi visi atau yang akan kita plotkan di tahun-tahun ini, Bu Dewi kemarin sudah menyampaikan terkait dengan yang lingkungan ini. Jadi kita akan coba mengoptimalkan di Adiwiyata sampai pada tingkat mandiri. Seharusnya sudah, kemudian kita coba ke arah mandiri. Nah, sekali lagi visi-visi yang ada di sini itu adalah mimpi kita bersama. Kita memimpikan anak-anak kita menjadi punya jiwa yang religius. Kita juga berharap bahwa anak-anak kita punya karakter yang
baik. Ini dua visi ini itu tercantum juga dalam profil pelajar Pancasila yang nomor 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi untuk beriman pertamanya dari religius, dan ini lebih mengarah ke karakter untuk yang terakhirnya yaitu berakhlak mulia. Kemudian kemarin juga disinggung bahwa visi di sekolah kita untuk yang terkait dengan Diyata juga masuk ke dalam profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu terkait dengan kepedulian terhadap alam. Itu salah satu yang kemarin baru kita diskusikan bersama. Nah, dari visi ini, menurut Bapak Ibu, apakah ada hal-hal yang perlu kita revisi? Jadi di sini sebagai pemantik, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita atau belum? Monggo. Ada yang mau berpendapat? Intinya ini adalah visi ini kalau tidak salah sudah digaungkan satu tahun yang lalu, atau ada perubahan yang terakhir 3 tahun yang lalu. Nah, pertama jadi sekolah penggerak, berarti 3 tahun lalu kita sudah mencanangkan visi ini, dan otomatis pelaksanaan visi ini harus ada monitoring, di mana monitoring ini nanti bisa dilaksanakan bisa oleh kepala sekolah langsung atau juga kita sebagai warga sekolah. Warga sekolah bisa menuruti guru, anak sendiri, atau mungkin orang tua. Saya kira disepakati untuk yang visi tidak ada perubahan untuk yang sekolah. Oke. Karena ini saya mengira sudah luar biasa sekali. Nah, dalam membuat visi-visi ini tentunya juga ada capaian-capaian yang harus kita raih. Tadi ada sekitar berapa elemen yang kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini ada religius dari 1, 2, 3, 4. Ada 4 capaian, ada 4 elemen yang nanti endingnya harus kita evaluasi. Benar tidak sudah keempat-empat ini sudah terlaksana selama 3 tahun ini? Maka untuk menjawab ini kita harus melakukan prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi di sekolah kita. Ada satu teknik yang bisa digunakan bagaimana cara kita membuat sebuah prakarsa perubahan. Jadi satu teknik yang digunakan adalah namanya inquiry apresiatif. Kalau biasanya kita singkat dengan IA, agak terbalik dengan istilah yang sering kita dengar ya AI. Jangan terlalu, sebenarnya juga bisa kita balik juga. Ya, kalau dibuat menggunakan bahasa Inggris. Jadi inquiry apresiatif ini lebih menekankan pada satu, mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah kita. Jadi apa-apa yang sudah baik di sekolah kita, hal positif apa yang nanti akan kita dapatkan di sini. Kemudian mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Jadi hal positif yang sudah terjadi, budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah kita pertahankan. Syukur-syukur nanti kita bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Berarti ini mengarah ke revisi. Kalau kita kembali ke visi yang tadi yang pertama, oh ternyata 4 hal sudah terlaksana. Misalnya pada tahun kedua sudah tercapai. Maka kita mungkin akan konsentrasi pada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi ini satu teknik yang kita gunakan namanya adalah inquiry apresiatif. Nah, untuk menerapkan inquiry apresiatif ini kita menggunakan teknik namanya BAGJA. Ini di bahasa Indonesia kan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya nanti ada istilahnya 5D, ada define, discover, dan lain-lain. Nanti kita singgung di slide berikutnya. Jadi BAGJA ini adalah sebagai cara kita untuk menerjemahkan visi-visi yang sudah dibuat di awal. Cuma konsepnya adalah nanti sebaiknya dalam penerapan BAGJA kita konsentrasi pada satu elemen yang akan kita capai. Misal tadi ada religius, maka rumusan BAGJA seperti apa yang bisa meningkatkan religiusitas anak atau peserta didik kita. Jadi bukan berarti empatnya kita ulik di dalam satu BAGJA, tapi kita konsentrasi pada salah satu. Ini apa itu BAGJA? Nah, ini materi yang saya bingung juga, Pak. Jadi kemarin disinggung, mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa menjelaskan apa ini? Helikopter view atau
proses dari bagja itu sendiri. Kalau secara jelas di sini kan merupakan lingkaran nih, siklus. Jadi ini akan berputar terus. Kita mulai dari awalan bagja itu sendiri. Mohon maaf bisa membarakan ini. Jadi bagja itu merupakan singkatan dari ini. Jadi akronim dari buat pertanyaan utama. Kalau dalam bahasa Inggris adalah define, kemudian A-nya adalah ambil pelajaran atau di sini discover, kemudian G-nya adalah gali mimpi atau dream, kemudian C-nya adalah jabarkan rencana atau design, kemudian A yang terakhir adalah atur eksekusinya atau deliver. Ini adalah membantu kita dalam menerjemahkan visi sekolah kita atau mungkin nanti visi secara pribadi. Jadi bagja isinya apa? Satu adalah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau tindakan yang nanti akan kita lakukan. Jadi di sini misalnya ada satu kasus, kemudian untuk menjawab kasus itu kita melakukan apa? Berarti nanti ada tindakannya apa? Kemudian dari bagja ini nanti kita akan ada sampai pada akhirnya tadi disinggung sedikit. Jadi ada monitoring setelah proses bagja ini. Misalnya kita konsentrasi pada religius tadi. Di akhir tahun kita monitoring. Kepala sekolah maupun mungkin bisa juga mengobservasi salah satu dari teman kita. Kemudian kita refleksikan, kita evaluasi. Di mana evaluasi ini adalah nanti muaranya adalah pada visi atau profil yang memuat profil pelajar Pancasila. Ketika ada visi yang tidak tercapai, nah barulah nanti kita akan melakukan perubahan kembali, yaitu melalui prakarsa perubahan. Nah, apa itu atap? Di sini ada bagja, ada atap. Banyak kan teori kadang bingung juga nih. Mbak Riri, tepuk senek. Ya. Jadi tadi bagja alurnya seperti ini, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, kita konsentrasi di bagja nanti. Kemudian ada juga atap. Atap sebenarnya hanya gambaran saja. Alat bantu kita untuk bisa membuat langkah-langkah dalam prakarsa perubahan. Ini hanya membantu kita. Mau dipakai boleh, mau dipakai semuanya boleh, atau hanya salah satu juga boleh. Tidak dipakai sama sekali, nggak masalah. Asal kita sudah tahu alur yang awal. Nah, di atap ini nanti tidak akan kita singgung secara penuh, tapi atap sendiri adalah singkatan dari aset. Jadi pada saat kita membuat sebuah prakarsa perubahan, aset apa nanti yang kita miliki? Misalnya tadi di religius, asetnya apa? Kita punya musola. Tantangannya apa? Musola sementara ini belum bisa digunakan secara maksimal, mungkin kebersihannya kurang dan lain-lain. Kemudian untuk aksinya, ya aksi juga nanti terkait dengan praktek yang sudah dilaksanakan di sini seperti apa. Dan yang terakhir adalah pembelajaran. Tapi ini sekali lagi kita skip sebentar, kita akan coba fokus pada perencanaan pekerjaan ini sendiri. Ada yang mau menambahkan terkait dengan penjelasan tadi? Karena saya juga bingung, saya juga bingung, saya juga tambah bingung. Nanti akan diperkuat sama teman-teman kita dari BP, Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, ini alur membuat bagja itu sendiri. Ruwet ya. Ketika saya baca pertama, saya langsung bilang ke fasilitator saya bahwa saya nggak mudah. Karena banyak sekali langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kalau berpacu pada ini, mungkin kita sedikit bingung. Tapi kita coba bantu dengan membuat sebuah pertanyaan seperti ini. Ini sebenarnya alurnya. Bantuan alur kita dalam membuat sebuah bagja. Jadi buat pertanyaan utama di sini, apa yang harus saya lakukan? Misalnya terkait dengan memaksimalkan fungsi musola sebagai media atau alat pembelajaran di SMP 1 Grogol Mulyo, misalnya seperti itu. Kemudian ambil pelajarannya adalah siapa yang pernah berhasil, misalnya yang sudah benar-benar memanfaatkan musola sebagai tempat pembelajaran. Aktivitas apa saja yang dilakukan di sana untuk memaksimalkan fungsi musola atau yang lain. Ini ada contoh saja. Dan seterusnya. Sini ada gali mimpi, ada jabarkan rencana, kemudian ada lagi atur eksekusi. Inilah langkah-langkah bagja yang nanti kita akan lakukan secara bertahap. Bingung ya? Ya, sama. Nanti pelan-pelan nanti akan kita coba
Coba kita amati menggunakan salah satu contoh yang sudah dibuat. Nah, di sini kita nanti akan izin Bu Dewi, kita akan coba menampilkan apa yang sudah kita rencanakan terkait dengan visi seorang guru gerak terkait dengan tugas yang harus kita laksanakan. Nah, di sini ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Artinya kita boleh meniru produk dari sekolah lain, tapi kita sesuaikan dengan budaya lokal yang ada di sekolah kita sendiri. Mohon sambil dicicipi biar tidak terpuk snack terus ya. Ya, dari izin saya melanjutkan. Yang di depan ini adalah contoh salah satu visi pribadi selaku guru penggerak, calon guru penggerak terkait dengan memaksimalkan kemampuan diri saya yang nanti akhirnya adalah bisa bermuara pada kepercayaan kita kepada murid. Visi yang saya buat di sini adalah terwujudnya insan yang religius, mandiri, kompeten dalam impact dan berwawasan global. Di sini kita mengambil ada 1, 2, dan 3 elemen. Saya akan coba fokus di salah satu elemen nanti terkait dengan prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan yang nanti akan coba buat adalah meningkatkan motivasi dan inovasi. Karena kebetulan saya mengaku informatika, maka akan saya coba hubungkan dengan digitalisasi. Meningkatkan motivasi dan inovasi pembelajaran dan strategi melalui pemanfaatan platform digital. Ini adalah prakarsa perubahan yang rencana nanti saya buat berdasarkan visi yang sudah saya susun. Nah, penggunaan atap tadi, kami mencoba menggunakan 2 atap, yaitu pada aset, di mana saya melihat di sini adalah pemanfaatan LMS yang berbasis double site. Ini sebagai wadah guru dalam mata pelajaran dalam penguatan tambahan produk digital. Artinya pembelajaran kita tidak hanya luring, tapi pada saat di rumah mereka juga bisa fasilitasi menggunakan LMS. Nah, di tahap aset ini saya merasa bahwa ini aset yang luar biasa. Atas prakarsa dulu dari Bu Dewi mencoba untuk menyusun sebuah platform yang nanti bisa untuk memfasilitasi anak, maka kita jawab dengan menggunakan LMS dalam bentuk Google Site. Kemudian atap yang kedua adalah tantangannya. Ternyata ketika kita melakukan survei ke anak-anak, ada beberapa anak yang belum memaksimalkan fungsi dari LMS itu sendiri. Sehingga ini menjadi tantangan untuk saya, bagaimana memperkuat motivasi anak, bagaimana saya membuat ideasi yang baru agar mereka lebih tertantang atau tertarik menggunakan LMS sesuai dengan fungsinya. Nah, pada rumusan-rumusan berikutnya di sini adalah kita sudah mulai pada tahap budget. Pertanyaannya di buat pertanyaan utama, bagaimana meningkatkan motivasi dan inovasi belajar berdiri melalui pemanfaatan platform digital. Sebenarnya di pertanyaan utama ini hanya tinggal mengambil dari prakarsa yang ada. Kita tambahkan dengan kalimat tanya di depan. Kemudian apa sih tindakan yang kita lakukan? Jadi beberapa fasilitator menghendaki bahwa kita langsung menyebutkan nama di sekolah masing-masing. Nanti mungkin punya Bu Ani akan sedikit berbeda. Jadi di sini saya akan berdiskusi langsung dengan Bu Dewi terkait dengan bagaimana kita meningkatkan motivasinya. Kita minta saran-saran dari Bu Ani terlebih dahulu. Di sini juga kita mencari ada rekan kita Pak di Sasana Mulia. Ini yang pernah menggunakan Lab Maya gitu ya, sebagai media pembelajaran juga. Di sini juga ada Bu Tanjung yang sudah coba menggunakan Wordwall atau semacam apa ya, TTS atau apa sebagai media pembelajaran juga dalam kelas. Kemudian pada tahap kedua ambil pelajaran, pertanyaannya
siapa guru yang memanfaatkan teknologi? Tadi di depan sudah dikasih guru. Jadi tinggal pengulangan saja invitation. Di sini satu ada Pak Dwi yang tadi bisa menggunakan lab mayanya, kemudian ada juga Bu Tanjung dan seterusnya. Mohon maaf saya pecat ya. Ini karena waktu di Pak. Ya, kita juga untuk Bapak Ibu yang masih belum lain. Kemudian di dalam mimpi kita akan coba mimpi-mimpi apa, harapan-harapan apa yang akan kita capai pada rencana perubahan tadi. Di sini apakah pemanfaatan teknologi meningkatkan motivasi belajar atau tidak? Maka tindakannya adalah salah satunya membuat observasi, kemudian ada berkolaborasi dengan guru matematika, di mana saya melihat ada Mas Rakil, ada Pak Saiman yang mungkin pemanfaatannya belum dimaksimalkan. Kalau Bu Ani kemungkinan sudah ya, belum. Jadi kali ini semacam putar sebaya, terutama dengan Pak Saiman, karena saya juga kita coba sering ngobrol juga. Jadi ini menjadi mimpi saya, ya, bagaimana agar mereka juga mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dan jabarkan rencana di sini apa langkah yang kita ambil. Di sini kita membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan rencana perubahan tadi. Kita juga membuat LKPD-nya, kemudian membuat juga instrumen asesmen. Yang terakhir, Bapak Ibu, setelah ini nanti kita perlu snack lagi, adalah atur eksekusi. Nah, ini adalah tindakan akhirnya. Eksekusi yang mau seperti apa? Di sini siapa yang melakukan monitoring? Otomatis ini adalah satu, kepala sekolah selaku pemangku kebijakan. Yang kedua adalah observator atau teman-teman rekan kita sejawat sebagai rekan kita dalam kerja. Kemudian bisa juga kita mengambil penilaian dari murid kita. Jadi kita tanyakan apakah pembelajaran sini seperti ini menarik atau tidak? Apa yang perlu kita perbaiki? Nah ini nanti masuk dalam langkah-langkah di atur eksekusi. Seandainya ini tidak berjalan secara sesuai dengan yang kita harapkan, baru kita akan mulai kembali ke atap kembali. Kita akan merancang lagi, apa sih yang salah? Di mana yang perlu kita perbaiki? Jadi itu kira-kira gambaran umumnya ketika nanti kita akan mencoba membuat visi pribadi terkait dengan tugas atau tupoksi kita sebagai guru maupun sebagai tata usaha. Begitu Mbak Ririn, kira-kira punya visi apa terkait dengan layanan ke anak? Katanya jangan ditanya tentang siapa. Apa? Visi apa yang kira-kira akan diberikan ke anak Mbak Ririn? Pelayanannya yang lebih maksimal lagi. Oke, pelayanan yang lebih maksimal lagi, luar biasa. Saya lihat juga kerjanya sudah luar biasa. Sampai jam 3 belum pulang. Oh memang jangan. Tetapi memang harusnya jam 2 dan setengah 3 dia harus baru bisa meninggalkan sekolah. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Banyak sekali saya kira yang perlu diperbaiki, terutama nanti ada masukan dari Bu Dewi dan juga mungkin dari PP. Tentunya juga ada Bapak Ibu juga. Yang saya yakin mungkin Pak Dwi sudah punya angan-angan, wah saya visinya ke anak apa ini? Nah, semoga punya angan-angan seperti itu. Sehingga kita nanti akan bersama-sama mencoba mengembangkan kemampuan anak kita. Karena bagaimanapun apa yang kita lakukan adalah benar-benar berpihak pada murid dan murid. Dan satu lagi, kemarin Bu Dewi menyampaikan juga bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan hanya ada dua, yaitu membuat anak menjadi selamat dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama di sini saya juga akan memaparkan tentang belajar ya. Visi, alhamdulillah saya diberi kesempatan ikut berpenggerak walaupun apa ya di sini saya juga awal belajar di SMP Troko, saya juga beradaptasi bagaimana pembelajaran di sekolah penggerak. Alhamdulillah saya juga diberi kesempatan untuk belajar. Di sini saya akan memaparkan
visi guru penggerak saya, yaitu terwujudnya peserta didik yang berintak, cerdas, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Atap tadi, aset yang dimiliki di sini fasilitas LMS Learning Management System yang menggunakan Google Sites dalam pembelajaran untuk semua mata pelajaran di sekolah, dan dukungan dari kepala sekolah, guru, dan komponen yang ada di sekolah. Tantangan kurangnya motivasi belajar dan kemandirian peserta didik dalam mengakses LMS mata pelajaran matematika. Nah, mungkin di matematika ini kadang saya juga masih bingung, kadang sharing dengan teman-teman di saat saya nggak ada, tak kasih kesulitan kalau nggak diterangkan atau apa kok nggak paham-paham. Nah, mungkin nanti untuk kedepannya saya bisa sharing lagi dan berbagi gimana caranya pembelajaran yang sesuai dengan apa ya, dengan cita-cita atau visi sekolah penggerak ya. Nah, yang kedua, aksi menambahkan media pembelajaran yang bervariasi dengan Google Form, Quizzes, Canva, dan permainan matematika di LMS. Pembelajarannya meningkatnya kemandirian dan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika dan terciptanya peserta didik yang mandiri dan cerdas. Langkah perubahan yang ini saya lakukan meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran matematika. Kadang saya ngajarnya hanya pakai apa, speaker atau apa, mungkin masih kurang, mungkin masih belum sesuai ya dengan yang awal, karena anak kadang kalau dikasih video atau apa kadang belum paham, belum bisa memahami, dan makanya praktek perubahan yang ingin saya lakukan yaitu kemandirian dan motivasi belajar anak tentang anggapan kalau matematika itu sulit. Biasanya kadang sulit, matematika itu sulit, nggak bisa ya, sudah belum mencoba tapi merasa nggak bisa. Yang pertama, buat pertanyaan tahap baca. Yang pertama, buat pertanyaan bagaimana cara meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran matematika. Saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Saya juga sering kadang dengan guru IPA dan Bu Kori selaku guru bahasa Inggris ya, yang mungkin sudah bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ambil pelajaran siapa guru yang ahli dalam bidang teknologi yang memanfaatkan pembelajaran di dalam kelas, media apa saja yang digunakan. Mungkin ada yang menggunakan Canva, Quizzes, Google Form, atau saya kemarin mencoba membuat komik matematika. Gali mimpi, apakah pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan yang dilakukan membuat lembar observasi tentang kemandirian dan motivasi belajar peserta didik, dan bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lainnya. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk menerapkan pembelajaran berbasis digital. Jabarkan rencana, apa langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran berbasis teknologi, membuat modul ajar dan media yang berbasis teknologi. Tadi yang sudah ada asetnya dengan LMS mungkin nanti bisa ditambahkan untuk pembelajarannya. Kemudian bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, memberikan reward kepada peserta didik yang aktif dan melakukan evaluasi serta refleksi. Atur eksekusinya, siapa yang terlibat dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran agar berjalan dengan baik dan konsisten, mengajak kepala sekolah dan guru untuk mengobservasi di kelas, membuat jadwal kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anik dan Pak Hamsin ini sudah menyampaikan visi misi sebagai guru maupun visi misi sekolah. Ibu Dewi luar biasa, ternyata kayu bersambut di Ibu memberikan support kepada seluruh stakeholder sekolah. Ternyata dari Bapak Ibu guru itu juga kasih sayang itu berbalas ya Bu. Jadi Bapak Ibu tadi menyampaikan bahwa
masing-masing guru itu harus punya visi yang mendukung visi sekolah. Jadi ini visi sekolah sudah dirumuskan bersama, sudah disepakati bersama, maka mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian dari tadi Pak Husin dan Bu Ani itu juga sudah menyampaikan bahwa beliau sudah berkomitmen untuk mendukung bersama dengan program masing-masing tadi ya Bu Ani maupun Pak Husin. Barangkali dari Pak Heri akan menambahkan, monggo Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah dari Bu Anis tadi. Di sini saya cuma memberikan kita diskusi. Memang di sini tadi Pak Kausen dengan Bu Ani itu bagaimana merumuskan visi. Di situ kan kebanyakan kita dari turun temurun nih. Kalau saya di SMP 1 Logo saya mengikuti dari Pak Slamet, Pak Roko, saya budaya ini. Yang alhamdulillah nih 3 tahun budaya kita sudah merubah nih. Kenapa diubah? Itu sesuai dengan apa yang dimiliki sekolahan dan sesuai dengan tujuan Bapak Ibu guru semuanya. Karena visi itu semuanya bermula dari cita-cita seluruh Bapak Ibu guru. Mau seperti apa? Jadi apakah visi itu harus sama terus? Tidak. Makanya harus ada tadi, harus evaluasi, harus ada monitoring. Ya, karena itu apakah boleh berubah? Boleh. Tapi punya jangka waktu berapa gitu. Tidak sewaktu-waktu harus berubah-ubah terus. Jadi setiap kita punya visi, punya tambahan atau mau punya tujuan yang beda, kita harus diskusikan. Tadi ada terkait dengan IANE, inquiry apresiasi. Di situ kita melihat apa potensinya, apa potensi sekolah kita, baik sekolahnya, lingkungan sekolahnya, atau anak didiknya atau guru-gurunya. Karena juga guru kita juga ada role mutasi, jadi kita juga harus melihat potensi Bapak Ibu guru juga. Terkait dengan bangsa ini juga langkah-langkah yang harus kita gunakan. Jadi dalam beberapa hal pembuatan visi misi ini kita harus melihat beberapa hal, bisa menggunakan atap atau bangsa. Itu akan memudahkan kita merumuskan suatu misi persekolah kita. Kalau SMP itu besar ya, kalau saya di SD lingkungannya lebih kecil, lingkupnya lebih kecil. Jadi saya juga melihat seperti saya pernah sekarang saya 2 sekolahan, SD Legosari dengan SD Togomulyo. Saya melihat visinya juga beda, luas wilayah SD aja beda. Yang sempit jangan kita jadikan suatu hal negatif, karena dalam membuat visi kita harus lihat yang positif-positifnya. Kalau negatif itu biasanya nanti akan membuat Bapak Ibu guru maupun sekolah pesimis. Muridnya sipil, sekolah sempit, seperti itu Bapak. Tapi kita harus melihat potensi yang ada. SD Legosari kalau kaji dengan pernah ke Lampung, gunung itu yang paling atas, sempit sekolahnya, halaman saja nggak punya. Upacara wil-wilan seperti itu. Tapi saya nggak pernah melihat itu sebagai kekurangan, sebagai kelebihan juga. Penataan sekolah lebih mudah. Bagaimana visi kita melihat positifnya, siswanya berapa, anak-anaknya bakatnya apa. Mungkin kalau Bapak Ibu guru saja ucapkan terima kasih anak-anak kami Legosari, Logo, terima kasih nih. Alhamdulillah, mungkin Bapak Ibu juga akan melihat anak-anak yang dari SD atas, SD tengah, atau SD yang bawah itu masih beda-beda potensinya. Kalau saya SD atas itu lebih condong ke seni Bapak Ibu. Jadi potensi itu juga saya masukkan ke visi sekolah. Jadi kita melihat potensi anaknya seperti apa dan lingkungan sekitar sekolah juga kita lihat. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Konsep dengan Bu Ani tadi, kita lihat yang pertama asetnya apa, sekolah ini asetnya apa. Kita nggak usah melihat yang jauh-jauh, SMP sana, SMP SD ini, SMP SMA ini. Itu cuma sebagai kita bercermin ya, melihat yang lain. Tapi yang utama yang jelas adalah sekolah kita, asetnya apa, jumlah murid bagaimana, potensi anak, potensi guru seperti apa, lingkungan sekolah seperti apa. Itu yang akan membuat nanti kita bervisi yang sesuaikan. Insya Allah lebih mudah. Bahasanya itu nggak usah muluk-muluk daripada orang lakon, tapi sesuaikan dengan kemampuan kita, sekolah kita, potensi yang ada di sekolah kita. Insya Allah nanti visinya dapat terlaksana. Dan harus evaluasi, monitoring itu harus ada. Bu Dewi selaku kepala sekolah pasti akan memantau terus, oke, ini job desk-nya jalan nggak setiap ini, bagaimana visi ini bisa tercapai. Nah, karena itu ini dari Pak Komsen dengan Bu Ani tadi memberikan prakarsa perubahan. Tentunya mereka nggak akan bisa berjalan sendiri Bu, pasti butuh dukungan dari sekolahan, dari
atasan, dari rekan kerja. Jadi diskusi hari ini sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita mewujudkan visi sekolahan yang ini hasil dari Bapak Ibu panjenengan diskusikan. Terus ini dari teman-teman CGP ini saat mereka melaksanakan tata usaha dukungan yang mereka butuhkan seperti apa. Mereka nggak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari semua pihak. Pasti Pak Komjen pasti butuh dukungan apa saja yang sehingga nanti prakarsa perubahan ini bisa menjadi terwujud sesuai dengan visi yang diharapkan dari sekolah. Kemarin saya juga lihat visinya luar biasa. Kemarin saya ucapkan selamat Bu Dewi, kemarin basket juara nih. Kemarin saya dengan Pak Indra di Karanganyar di Solo ya, mantau terus Pak Indra. Apa Mas lomba basket saya galau Pak. Galau kenapa? Saya sebenarnya hatinya di basket kok pas kesini kan. Sambil saya dengan Bu Ani juga kemarin di Karanganyar. Terus dapat informasi kemarin juara juara 2 ya. Oke, alhamdulillah selamat. Dan di situ ada mantan murid saya juga yang selama ada 2 ya, walaupun ada 2. Tapi ketemu masa keluar tadi. Oke, di situ kan berarti potensi visi sekolah sudah terlihat. Anak-anak bakat-bakatnya sudah difasilitasi oleh sekolahan, sehingga ini menjadi suatu hal yang nanti ke depannya akan membuat sekolah ini semakin baik karena potensi anak tersalurkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, khususnya Bu Dewi, bagaimana ini anak-anak ini sesuai dengan potensinya. Dan juga terima kasih Bu terkait dengan siswa PPDB dari Logomulyo, sekolah-sekolah dapat masuk sini semua. Saya ucapkan terima kasih. Seperti Lamur itu zonasinya paling jauh sudah alhamdulillah terima. Terima kasih. Di situ anak-anak kami yang dari SD kita hingga kita didik alhamdulillah di SMP juga sekarang makin bersinar karena potensi mereka lebih terasah. Kalau di SD kan masih umum sifatnya, di SMP sudah mulai terarah. Seperti itu dan bagian saya Bu terkait dengan visi sekolah yang luar biasa. Semoga kedepannya nanti SMP 1 Logomulyo makin jaya. Dengan nanti Pak Komjen Bu Ani sebagai ini penggeraknya. Mungkin nanti kalau semoga ada angkatan selanjutnya Bu. Jadi nanti bisa ini lagi. Nanti semoga menginspirasi teman-teman yang lain. Karena biasanya kalau yang awal-awal di sini saya tahunya Pak Eko dulu ya. Pak Eko itu sering dengan saya di Kuaran. Pak Eko itu belum selesai mutasi mungkin. Akhirnya ada Pak Komjen dengan Bu Ani. Biasanya kalau yang awal itu babat alas, ono saya makan sopo, siapa yang tahu? Sundul-sundulan. Kalau sudah ada kan nanti bisa berbagi cerita sehingga nanti bisa menggerakkan teman yang lain. Karena dalam guru penggerak itu kita harus yang pertama adalah tergerak dulu, tergerak mendaftar. Bagaimana nanti belajar, terus bergerak mengikuti kegiatan. Ini saya juga tadi ngobrol dengan Pak Komjen luar biasa, belum selesai CGP, ternyata PPB juga. Jadi partai telinga kanan ini double. Tambah dengan pengimbasan ya. Pengimbasan cuma jadi 3 pikirannya. Yang penting jaga kesehatan dan kewarasan Pak Komjen. Ini yang pertama. Karena harus manajemen waktunya luar biasa. Jadi monggo nanti teman-teman yang CGP bisa bergerak dan yang lain menggerakkan rekan guru. Bagaimana kita di sini ada transformasi perubahan. Kita nggak usah mungkin besok dari presiden kurikulum ganti lagi, nggak usah mungkin seperti itu. Karena kita di lapangan adalah pelaksana apapun mau berubah seperti apapun kita laksanakan. Seperti itu dari saya. Semoga nanti kolaborasi dari CGP dengan rekan guru yang belum CGP bisa makin solid. Tapi besok dengan angkatan selanjutnya SMP 1 makin banyak, semakin solid lagi. Seperti itu. Saya teruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami hormati tiba di penghujung acaranya Ibu Yun Sewu. Ini nanti setelah sesi ini kami akan melanjutkan diskusi dengan Bapak Ibu CGP, kemudian Ibu Kepala Sekolah, Ibu Waka dan Bapak Ibu Tata Usaha serta Guru. Ini masih berkenan di sini, monggo
Tetapi apabila memang setelah ini ada tugas pengajar di Ibu, kami sudah meminta waktunya mau melanjutkan tugas mengajar juga kami persilahkan. Sebelumnya Ibu, Bapak, kami mengaturkan terima kasih atas kerawuhan pada siang hari ini dan mohon dukungan bagi kami untuk bisa bersama-sama bergerak. Jadi setelah bergerak dan menggerakkan, dan dua CGP ini, Bapak Komsi dan Bu Ani, insya Allah nanti akan bersama-sama menjadi motor penggerak bagi kemajuan pendidikan di SMP Negeri 1 Surabaya. Dan semoga nanti ada Bapak Ibu lain yang juga tergerak kembali untuk memasuki pendidikan guru penggerak di angkatan selanjutnya. Demikian Bapak Ibu, apabila ada kurang lebih kami dalam mengambil acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan menjalankan tugas di SMP Negeri 1 Probolinggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu.